Kalau misalkan kita sudah recognize bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan, kita mengakui bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, bangsa Indonesia dijajah tidak kita terima, bangsa Malaysia dijajah oleh Inggris kita tidak terima, bangsa India dijajah oleh Inggris kita tidak terima. Kenapa harus ada pengecualian untuk Palestina? Kenapa Palestina kita biarkan saja menerima sebuah treatment yang kita akui sesuatu yang haram jadah lah menimpa untuk seluruh masyarakat dunia yang lainnya gitu. Gue ingin mempush back against the idea bahwa any little progress is a progress nevertheless and must be welcome gitu. So, that's true. Tapi the thing is, kayak time is not on our side. Yeah. Kalau dulu misalkan kita berpacu dalam waktu itu karena setiap berapa tahun kan pemukiman warga Israel di tanah Palestina bertambah gitu ya, settlementsnya nambah. Itu menurut saya itu kita raison against time, tapi sekarang setiap detiknya matters, setiap menitnya matters, kayak we're talking about sacred, precious, invaluable human lives. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-30. Ada gue Raffi, Ikhlas, dan Mas Sofwan. Dan kali ini kita di tempat baru ya, Ikhlas ya? Tempat baru nih. Tempat baru yang lama. Tempat baru yang lama. Yang familiar. Tempat Mas Sofwan. Tempat Mas Sofwan adalah lobby lah. Lobby. Kita ada di Departemen HIUI. Jadi thank you teman-teman HIUI udah. Terima kasih Mbak Asra. Terima kasih. Dan semoga audionya juga lebih bagus ya. Teman-teman. Jadi ya semoga secara keseluruhan produksinya lebih bagus. Karena topik yang kali ini kita akan bahas juga sangat penting. Ada perkembangan terbaru dari Gaza, dari konflik Israel dan Palestina. Karena ada putusan di Dewan Keamanan PBB dan ICJ juga yang akan kita bahas dua-duanya. Untuk membahas itu, kita kedatangan tamu spesial. Waduh. Luar biasa. Dari bajunya sudah terlihat. Sudah terlihat. Militansi. Ini sedang mau protes, bukan konflik. Apa gimana, Pak? Penjajahan. Wah, Kalau punya sense. Bro, terlalu ini ya, umum banget ya, netral. Main aman. Enggak lah, emang penjajahan. Ada Mas kalau misalkan dibilang konflik Indonesia Belanda, setuju nggak? Wah, tidak. Pembantaian. Ada Mas Dimas sebagai co-initiator dari BDS. Selamat datang, Mas, di podcast Bebas Aktif. Thank you udah diajak teman-teman Podcast Bebas Aktif. Co-initiator satu lagi co-nya siapa? Banyak antaranya ini nih yang mempunyai HIUI dan ada lagi beberapa teman kami dari berbagai lintas latar belakang. Mantap. Oke, tapi pas ini naik acaranya udah selesai ya berarti nggak bisa promosi acaranya. Tapi akan dilanjutkan terus dengan acara-acara berikutnya. Boykot kan berlangsung terus tapi boykotnya. Nanti mungkin ada seruan-seruan ya. Oke, kita masuk aja ke topiknya. DKPBB 25 Maret kemarin menyetujui resolusi yang menyerukan immediate ceasefire untuk Israel dan Palestina sepanjang bulan Ramadan ya, kelas ya? Iya, immediate ceasefire-nya terutama selama bulan Ramadan gitu dibilangnya. Berarti lepas Ramadan udah mau selesai, Pak. Iya, pas resolusinya keluar tuh udah tinggal 2 minggu lagi gitu Ramadan gitu loh. Dan 3 hari kemudian putusan ICJ juga yang untuk menyerukan untuk Israel menghentikan kelaparan ya di Palestina. Di Gaza. Sorry. Itu baru kemarin. Beda lagi bahas. Jadi dia mengatakan bahwa situasi on the ground berubah dan karena itu menyetujui beberapa additional provisional measures dan bahasanya lebih keras. Jadi yang pertama adalah ensuring, ya, memastikan bahwa Israel itu memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dan hak-hak penduduk Palestina yang ada di Gaza itu dapat sampai. Gitu. Jadi kalau kemarin itu kan tidak ada kata ensuring itu. Jadi kalau kemarin cuma memfasilitasi kan. Kalau ini ensuring. Kalau ensuring itu ya harus sampai ke mulutnya. Harus pasti. Jadi bukan kemudian dilempar dari pesawat terus ditembakin gitu ya, atau dibawa terus ditembakin. Itu kan memfasilitasi juga tapi ditembakin gitu kan. Terus yang kedua adalah memastikan bahwa militer Israel tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam, ya, menyakiti
orang-orang Palestina sebagai protected group di dalam provisi konvensi anti genosida. Menurut saya itu penting karena itu pertama clarify bahwa orang-orang Palestina itu kategori yang spesifik dalam hukum internasional yang kemudian bisa diidentifikasi sebagai satu entitas yang masuk dalam kategori yang dilindungi di dalam konvensi anti genosida. Karena diskursus dari Israel kan nggak ada itu orang Palestina, ya kan? Yang ada adalah orang-orang Arab. Dan karena mereka orang Arab, mereka kalau mau mengungsi dari Gaza bisa tuh diterima di negara Arab yang besar gitu kan. Tapi kalau dia disebut sebagai Palestina, sebagai satu entitas spesifik yang dilindungi dalam provisi konvensi anti genosida internasional, nggak bisa begitu. Logikanya Israel by default, kalau dia memaksa orang-orang Palestina yang ada di Gaza untuk pergi, is clearly doing an ethnic cleansing and genocide. Nah, tapi yang kemudian juga adalah mengharuskan tadi, jadi ensuring tentaranya itu tidak melakukan tindakan yang melanggar konvensi genosida terhadap si penduduk Palestina itu. Itu dari ICJ-nya. Kita ke DKPB, resolusi DKPB-nya dulu biar teman-teman tahu juga sebenarnya ketika DKPB ngomong immediate ceasefire itu seberapa binding, seberapa berpengaruh terhadap konflik di lapangan gitu atau penjajahan di lapangan gitu. Karena kita tahu banyak juga pendapat yang beredar bahwa ini nggak cukup. Ini cuma sekedar omdo aja gitu. Apa yang berbeda sekarang? Ya, sebenarnya kan keputusan resolusi Dewan Keamanan PBB ini adalah suatu perkembangan yang signifikan gitu ya. Karena sebelumnya udah ada puluhan draft dan paling enggak 5 gitu kalau nggak salah yang kemudian sampai di vote gitu. Di veto ya. Tapi kemudian di veto gitu kan masing-masing. Tangan berdarah. Tangan berdarah. Di veto terutama oleh Amerika Serikat. Tapi kemarin juga ada resolusi Amerika Serikat yang difoto sama Rusia sama Cina gitu kan. Jadi agak sedikit berbalik. Tapi yang sekarang ini kenapa bisa pas? Karena semuanya setuju. Kecuali Amerika Serikat yang memutuskan sekarang dia nggak nolak atau veto, tapi dia abstain aja. Big deal gitu ya? Big deal. Jadi ini ada perubahan yang signifikan gitu karena dengan Amerika Serikat abstain maka resolusinya bisa pas dan itu menjadi ya berlaku gitu kan sebenarnya. Dan sebenarnya secara pemahaman umum dalam hukum internasional gitu ya, kalau keputusan DKPBB itu seharusnya bersifat binding gitu kan, mengikat. Kan ini udah forum paling tinggi emang dari yang menentukan soal keamanan dunia dan itu di kasus-kasus yang lalu gitu ya itu bisa menjadi ya pretext untuk misalnya intervensi atau cara lainnya gitu yang bisa memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan konflik gitu kan. Tapi memang kalau di sini untuk permintaan itu immediate ceasefire ya. Tapi seperti yang lo bilang tadi itu terbatas kayak ada ditambahin terutama selama bulan Ramadan gitu kan. Meskipun diharapkan ceasefire ini menjadi lasting and sustainable. Tapi wordingnya bukan permanen gitu kan. Karena buat beberapa orang ada yang harusnya wordingnya permanen gitu kan misalnya. Dan kemudian dari semenjak DKPBB keluar itu putusannya udah efektif berlaku. Tapi ya kita lihat sebenarnya dari Israel sendiri juga masih belum berhenti gitu kan sampai sekarang. Katanya udah ada 150-200 orang yang mati gitu sejak keputusan resolusi DKPB itu keluar. Mas berarti nggak ngaruh sebenarnya karena ya setelah itu ya ada orang yang mati juga akhirnya. Persis. Kalau misalkan tadi Mas Sofwan bilang, gue dari tadi sebenarnya agak gatal untuk nanggapin tapi coba menahan. Gue belum ngomong. Potong aja Mas. Karena tadi kan setuju banget sebenarnya. Kalau dari bahasa unprecedented, bahasanya keras. Setuju. Tapi bukan soal bahasanya nih yang keras, dampaknya kerasa nggak, impactnya kerasa nggak? Keras atau kerasa? Itu. Tapi sebelum itu gue sebenarnya juga tadi agak gatel karena ingin let's get the basic right soal tadi konflik sama penjajahan ya. Yeah. Ini bukan soal nitty-gritty technicalities ya, tapi misalkan kayak let's take a look at the facts, at the reality gitu. Sekarang Palestina kan terdiri dari 2 wilayah garis besar, tepi barat sama Gaza. Gaza itu di dalam memang seakan-akan bebas. Orang bisa ke warung, orang bisa ke klinik. Tapi di entire territory, siapa yang masuk, siapa yang keluar, barang apa yang masuk, barang apa yang keluar, itu fully under Israeli control. Tepi barat, itu bahkan sebelum 7 Oktober. Tepi barat, 60%-nya dikategorikan sebagai wilayah C, di mana
Israel militernya memiliki kekuasaan full dan bukan seakan-akan kayak ini sebelah kiri wilayah Palestina, sebelah kanan wilayah Israel, tapi di wilayah yang dianggap Palestina pun banyak kantong-kantong pemukiman Yahudi, pemukiman warga Israel yang betul-betul dianggap sebagai warga negara Israel, punya hak sebagai warga negara Israel. Di sana juga diberikan fasilitas oleh pemerintah Israel. Jadi ibarat kata kalau misalkan let's say Raffi sama Ihsan nih, Ikhlas lagi berantem gitu, tapi misalkan rumah Raffi nih kamar mandinya ditempatin sama Ikhlas, kamar tidurnya ditempatin sama Ikhlas. Misalkan Ikhlas tidur di ruang tamu, misalnya mau ke kamar mandi harus izin dulu, harus ada checkpointnya. Would you classify that as a conflict? No. Itu penjajahan, pendudukan, kolonialism, plain and simple. Ini ya, katanya Israel sekarang memutus akses bank Palestina yang ada di tepi barat sehingga tidak bisa terhubung dengan sistem perbankan internasional. Ya, bahwa Israel masih menguasai perekonomian, dia bisa sewaktu-waktu memutus ekonominya Palestina, dia bahkan bisa menahan duitnya otorita Palestina loh. Itu kan ya clear bahwa ya Israel masih menjajah gitu. Ya. Dan ini juga has a very serious implication kalau misalkan kita sudah recognize bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan, kita mengakui bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, bangsa Indonesia dijajah tidak kita terima, bangsa Malaysia dijajah oleh Inggris kita tidak terima, bangsa India dijajah oleh Inggris kita tidak terima. Kenapa harus ada pengecualian untuk Palestina? Kenapa Palestina kita biarkan saja menerima sebuah treatment yang kita akui sesuatu yang haram jadah lah menimpa untuk seluruh masyarakat dunia yang lainnya gitu. Nah, kembali ke yang tadi poin UNSC sama ICJ, bahasa jelas keras tapi impact-nya bahkan sejak UNSC resolusi 2728 itu disahkan dan juga another provisional measure ICJ keluar, kan udah ratusan nih rakyat Gaza yang kembali meregang nyawa, kembali tewas, baik yang itu dibombardir oleh Israel ataupun yang karena kelaparan, yang juga sampai sekarang menderita malnutrisi yang akut gitu. Jadi kalau misalkan dari segi impact sangat amat diragukan efektivitasnya ke depan. Menurut saya terkait impact ini sebetulnya memang karena desain dari si resolusi UNSC pun memang dibuat tidak bergigi. Karena ada resolusi Dewan Keamanan lain yang memang tidak, kalau misalkan dari kata Ikhlas kan memang defaultnya harusnya legally binding, setuju. Tapi banyak sekali occasion lain di mana UNSC ini mengeluarkan resolusi yang legally binding dan dilengkapi dengan amunisi untuk enforcement-nya. Misalkan kayak Iran. Iran dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan internasional, nuklir programnya harus dimusnahkan. Maka ada enforcement mekanismenya, ada embargonya, ada blokadenya, yang itu satu paket dengan resolusi UNSC-nya. Kalau di resolusi yang baru-baru ini, yang 2728 itu, nggak ada enforcement mekanismenya sama sekali. Jadi memang dari awal ya cuman another basa-basi, another retorika aja yang memang tidak didesain memiliki follow up dan tindak lanjut yang konkret gitu. Dan above all else, memang the key player-nya adalah yang abstain itu. Karena memang dia negara yang paling punya leverage. Sebetulnya ada dan tidak adanya resolusi Dewan Keamanan PBB, kalau misalkan leverage itu dipakai oleh si negara abstain ini, selesai udah. Si negara abstain Amerika Serikat. Betul. Betul. The country that must not be named. The country Oh iya itu. Tapi kalau berarti kalau dia yang tidak boleh disebut namanya. Berarti dia perubahan sikap Amerika Serikat menjadi abstain kan sebenarnya big deal juga kan. Berarti apa yang membuat mereka berubah sikap gitu? Apakah karena kalau bahasanya keras, kenapa mereka jadi abstain? Kenapa nggak menolak kalian gitu? Sebelum ke situ menurut gue, any progress, however little, is a progress. Biasa. Jadi gini loh. Kalau diplomatik kayak gitu ya. Ya enggak. Gue setuju tadi bahwa oke, bahasanya keras tapi belum kerasa ya. Tapi semua perubahan itu kan tidak langsung terasa. Tidak ketika kita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus langsung merdeka kan enggak. Apa kan dalam proklamasi tidak ada enforcement mechanism. Bahkan kan saking mendesaknya kan cuma dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu kan. Paling ada dulu. Jadi ada waktu yang kemudian diperlukan untuk kemudian mewujudkan itu. Tetapi dia menciptakan momen diskursif yang ya tadi set things right. Gitu. Jadi
meskipun dia tidak dilengkapi dengan enforcement mechanism, setidaknya jelas sekarang yang menghalangi siapa, yang kemudian bikin masalah siapa, gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi menurut saya ini akan menjadi basis yang penting karena selama ini juga nggak ada. Gitu. Selama ini misalnya nih diskursus yang dominan di Amerika Serikat atau di Barat adalah do you condemn Hamas gitu. Tapi dengan ini menurut saya clear discourse-nya sudah secara umum shifted gitu kan. Kita melihat juga di professional measure-nya ICJ yang baru bahwa ya ada kewajiban untuk memastikan itu walaupun nggak ada enforcement-nya lagi siapa yang mau enforce tapi kita kemudian lebih tegas dan sekaligus menyediakan framework untuk nanti dalam prosesnya Israel bisa diindik sebagai pelaku kejahatan genosida. Walaupun itu butuh waktu, tetapi itu penting. Lalu menurut saya ini ada dua hal yang terpisah. Ada framework diskursif yang harus dibangun melalui hukum internasional. Kalau dia bisa bareng langsung sama enforcement-nya oke. Sama satu lagi ya tindakan konkret yang bisa menghentikan itu. Tapi kalaupun yang ini belum bisa karena Amerika Serikat masih sangat kuat dan tidak menghendaki itu, ya setidaknya yang ini dulu kita dapat sambil memperjuangkan yang berikutnya kan, gitu lah. Jadi menurut saya progress is progress, however little, dan ya saya setuju bahwa ini kurang, jadi harus didorong, tetapi bukan nggak matter gitu. Karena ini political victory. Karena salah satu yang kemudian dilakukan oleh Israel itu kan dia mendorong supaya proyek pengakuan terhadap Palestina itu stall gitu ya, tidak jalan. Maka dia mencoba menghabisinya dengan ya selain terus memperluas settlement, dia juga melakukan proses diplomatik termasuk normalisasi dengan negara-negara Arab gitu ya. Nah, selama ini itu kemudian dibangun ya dengan basis diskursif yang misalnya meletakkan Israel sebagai sebuah entitas yang sah yang justru terancam oleh kekuatan yang tidak bersahabat yang kemudian menurut saya dengan perang ini, ya, dengan genosida ini, dan dengan kemudian indictment dari ICJ, ya, professional measures-nya dari ICJ maupun dari keputusan Dewan Keamanan itu, ya sebenarnya menunjukkan bahwa tidak semua diskursus Israel itu kemudian bahkan di Barat pun acceptable. Dan ini matter menurut saya. Nah lalu karena ya tadi yang bisa membuat Israel masih bisa bertahan sampai sekarang apa sih? Ya support dari Barat, ya kan? Supply senjata 3 miliar dolar setahun ya, yang ditambah sekarang 14. Ya ditambah dengan yes, 14 di tanggal 14 ya, yang itu kan disetujuin. yang 3 miliar itu kan yang normal aja itu yang per tahun. Ini tambah 14. Ya makanya buang-buang peluru santai aja gitu kan. Yang bayarin kan orang Amerika Serikat. Yang bayarin homeless itu kasihan. Nah, jadi itu tapi ini menunjukkan bahwa ya sedikit banyak ada pergeseran, terutama Palestina kemudian secara politis walaupun enforcement-nya kurang misalnya, tapi ada call untuk pengakuan kedaulatan Palestina ya di berbagai negara bahkan di Amerika Serikat sendiri kan. Jadi menurut saya ada political achievement juga di sana. Ada juga kekalahan, justru ada kekalahan politik Israel yang signifikan juga gitu, yang itu harus diakui gitu. Dan karena itulah menurut saya Netanyahu nggak mau mundur sekarang, kalah militer, kalah politik gitu loh. Jadi dia sudah pada titik kalau gue mundur
pemilu Jokowi pasti kalah. Do or die ini dia. Iya, Titik all in. jadi All in, all in. dia harus ya all in, gas terus ya kan, karena Oke guys ya. oke gas. Karena cuma cara dia survive ya cuma dengan terus membuat pembantaian ini berlangsung Iya. gitu loh. Benar-benar. Nah, masalahnya kan ternyata pilar yang mendukung operasi ini yaitu dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat ini mulai bertambah syaratnya gitu kan. Survei-survei kan secara jelas menunjukkan bahwa basis Demokrat ya terutama itu sekarang overwhelmingly against the military operation, overwhelmingly support ceasefire, dan especially the youth ya. The youth, ya. Kalau lihat Generational gap. kalau lihat video-videonya itu kan yang protes anak muda semua, terus yang tutup telinga itu yang tua-tua semua gitu. Jadi emang masa depan itu menurut gue ya kalau Palestina survive, they will win gitu. Masalahnya survive atau enggak, itu kan pertanyaannya. Iya. Jadi ini political defeat untuk Israel gitu ya. Dan Security Council, resolusi Security Council yang akhirnya Amerika Serikat abstain. Kemudian professional measure tambahan dari ICJ adalah indikasi yang cukup positif. Masalahnya adalah memang nggak cukup cepat. Gitu. Keretanya jalan ke arah yang benar, tetapi masih terlalu pelan, betul. Gitu. Karena itu ya harus didorong. Yang perubahan ini menurut saya ya karena faktor domestik di dalam Amerika Serikat ya, yang tadi dukungan terhadap ceasefire yang sangat mayoritas gitu ya, super majority kan di Demokrat dan di Independen. Iya. Lebih juga di Republikan, penolakan ya. terhadap operasi militer juga ya overwhelmingly majority kan. Jadi ya kalau Biden tetap mempertahankan stance kayak gini, dia itu menggerus basisnya sendiri dan akan buat dia hampir pasti kalah melawan Trump gitu ya. Yang walaupun nanti kalau Trump jadi nggak tahu nih bencana apa yang terjadi di Timur Tengah gitu kan, lebih ekstrim lagi. Tapi ya tadi barangkali sekalian rame-rame rantas malang-malang putung ya kan. Sekalian jadi abu dan keluar jadi phoenix aja di seluruh dunia gitu kan. Ashes from the ashes. Inilah gitu bahasanya. Ya, put it another way. Jadi kan dari sebelumnya dibuat di DKPBB, terutama negara-negara anggotanya, dan juga gap antara negara barat dan juga negara-negara dunia ketiga gitu ya, yang nggak bisa sepakat awalnya bahkan at the very basic level. Sekarang lowest common denominator udah naik gitu kan. Akhirnya di immediate ceasefire itu semuanya bisa sepakat gitu kan, bahwa what the conflict currently need is ceasefire gitu kan, untuk menghentikan pertumpahan darah, untuk menghentikan semakin dan yang harus banyaknya diingat korban pertumpahan gitu. darahnya walaupun yang sering diulang-ulang sama pendukung Israel kan hostage gitu ya. Diskursus itu juga nggak lagi diterima kan di Security Council. Resolutionnya itu kan dilihat sebagai dua hal yang independen satu sama lain gitu loh. Bukan Jadi satu dia menjadi paralel, syarat gitu. yang Satu bukan syarat yang lain. Sementara yang sering diulang-ulang oleh para pendukung Israel adalah setiap kamu kok bunuhin 30.000 orang, Sandra mana lah. Israel sendiri sudah menyandera 8.000 orang. Di di tahanan-tahanannya dia. Banyak yang ditahan melalui administrative detention yang asal ngambil tanpa proses pengadilan. Jadi itu hostage gitu. Tapi gue Mas Dimas merasa agak menyedihkan juga ya di balik putusan yang agaknya merupakan momen diskursif gitu, kayak it takes a genocide, it takes thousands of people die, it takes everything that has happened gitu untuk orang tuh buka mata, dunia buka mata, barat buka mata, akhirnya keluar putusan-putusan ini gitu. Dan itu pun belum cukup ya kan. Exactly. If I may just exactly on that point gitu. Gue ingin mempush back against the idea bahwa any little progress is a progress nevertheless and must be welcomed gitu. Maksudnya that's true. Tapi the thing is kayak time is not on our side. Kalau dulu misalkan kita berpacu dalam waktu itu karena setiap
berapa tahun kan pemukiman warga Israel di tanah Palestina bertambah gitu ya, settlementsnya nambah. Itu menurut saya ya oke, itu kita raising against science, tapi sekarang setiap detiknya matters, setiap menitnya matters, kayak we're talking about sacred, precious, invaluable human lives. Mungkin sejak podcast ini dimulai di Gaza udah ada lagi ibu yang meninggal, anak-anak yang terbunuh gitu. Jadi progress is progress, tapi the idea bahwa udah kita alon-alon dulu, kita building momentum dulu. I'm not advocating membangun momentum. Right. But my point is time is not on our side gitu loh. Jadi we have to do whatever it takes untuk sesegera mungkin menyudahi this humanitarian tragedy. And I don't think we are doing whatever it takes. We are not doing everything in our power dengan UNESCO resolution dan si ICJ provisional measures ini. And it's also an interesting analogy bahwa I do agree with that actually. Kan misalkan tadi enforcement mechanism is not everything ya. Maksudnya yang penting ada political shift, ada discursive victory. Misalkan kayak tadi proklamasi gitu. Proklamasi emang cepet-cepet banget kan, nggak ada kayak harus ngapain, next step-nya apa, A, B, C-nya. Tapi nggak ada orang bantai gitu. Exactly, dan waktu proklamasi kan Jepang udah keluar, Belanda company udah nggak ada gitu. Kalau misalkan kayak kondisinya sekarang, si Belanda dan Jepangnya kan masih di Gaza banget, masih di Khan Yunis, masih di Rafah gitu. We need enforcement mechanism untuk menyetop si kolonial ini untuk perpetuating this cycle of violence. Dan soal tadi misalkan what's behind the shift, hanya mau strengthening aja, setuju banget sama poin yang disampaikan sama Mas Sofwan. Misalkan kalau soal Demokrat kan baru ini juga ada Gallup poll ya. Beberapa bulan lalu itu poll yang sama reveal bahwa hanya sekitar 40% yang masyarakat Amerika ya, across the political spectrum yang tidak menyetujui agresi di Gaza. Sekarang sudah 55%. Termasuk independen, termasuk Republikan kayak tadi kelas bilang. Dan di Demokrat hanya 18% yang mendukung. Dan bukan hanya soal polling, dan ini juga it goes to the core idea that I really wish to convey di sini adalah apa sih what's behind the shift di US gitu. Karena Biden sudah merasakan ada harga yang harus dia bayar dengan dukungan kepada Israel itu. Biden, by the way, is one of the most pro-Israel, pro-Zionist president ever. Dia bilang kalau nggak ada Israel di muka bumi ini, saya harus menciptakan Israel gitu. Saking dia sangat cintanya sama Israel. To put konteks itu pidato dia di Kongres ya atau di Senat tahun 1986 saat Amerika Serikat di bawah Reagan mau ngasih senjata ke Arab Saudi. Jadi dia menolak pemberian senjata ke Arab Saudi karena dikhawatirkan Saudi punya senjata nanti nanti dia terpaksa membangun solidaritas dengan Palestina dan mengancam Israel. Jadi is a very strong Zionist. Exactly. Penerima uang efek paling banyak. Ya. Jadi despite the general rhetoric dari Biden dan Demokrat soal human rights dan lain-lain, ya he is a very pro-Israel president. Kenapa dia shifting very slowly, very incrementally his position adalah karena tadi political price-nya. Selain tadi polling juga, kan baru-baru ini ada hasil Democratic primaries. Sekarang Partai Demokrat dan Partai Republik sedang primaries, pemilu awal untuk memilih kandidat yang mewakili partainya. Gimana ya? Ada vote unaffiliated gitu ya. Exactly, uncommitted. Nah, jadi kayak misalkan di battleground states kayak Michigan, Minnesota, Massachusetts, my home state, sekitar 10-20% Democratic voters yang tidak memilih Biden dan lebih memilih opsi uncommitted. And it's such a political earthquake karena misalkan Michigan is a very important battleground state yang dimenangkan Biden hanya dengan berapa ribu doang dari Trump. Kalau misalkan dan di Michigan itu ada sekitar 100,000 Democratic voters yang memilih uncommitted, itu 10% dari elektoratnya. Si 100,000 orang di Michigan ini nggak usah milih Trump. Dengan mereka waktu pemilu hari H, mereka diam di rumah, nggak milih Biden, Trump would win. Jadi it sends a very strong signal ke Biden bahwa there is something wrong dengan approach dia, ada harga yang harus dia bayar. Orang juga udah pada nggak takut lagi ya, ditakut-takutin daripada Biden, nanti kalian dapet Trump loh. Gitu. Tapi masih, gaslight itu masih ada gitu, gaslight terhadap voters itu. Tapi orang udah nggak takut lagi kan? Iya, udah nggak takut lagi. Gimana dengan lobby-lobby Yahudi? Biasanya Jewish lobby ini kan kuat sekali. John Schwarzenegger. Tapi Schumer aja kan sudah mengkritik Netanyahu. Jadi even
the Zionist lobby itu juga sudah, hey bos, ini udah kelewatan loh, gitu, kira-kira gitu. Iya. Ya, tapi getting back to the point antara Mas Sofwan sama Mas Dimas ini, kalau menurut gue sih ya dua poin itu not necessarily contradict each other gitu ya. Maksudnya I bahwa think so. that every little progress itu kita welcoming that doesn't mean we get complacent gitu loh. Kita nggak menjadi bersantai-santai. Oh udah nih kita ada kemenangan dulu nih di DKPBB kita rayain dulu atau gimana. Enggak, kita tetap get back to the field, kita bekerja lagi gitu kan di dalam kapasitas kita masing-masing gitu loh. But bahwa adanya ini ya ini udah setting the scene for something more gitu ke depannya. Saya cuma mau menghindari kita pada fatalisme loh. Ini nggak ada dampaknya. Yaudah kita, nggak bisa diapa-apain selama Amerika Serikat masih begitu. Israel nggak bisa dibendung. Gue cuma mau menunjukkan bahwa this is not invisible, not invincible. Dia bisa berubah, dan karena itu kita harus kerja lebih keras lagi ya, bahwa ini bisa berubah. Ini kan a crack in the wall gitu ya, yang kalau dia diterusin lagi bisa jebol gitu. Tapi ya memang masih crack, belum bisa bawa masuk air bahnya, tapi it's a start gitu. Dan bahwa Afrika Selatan melakukan yang mereka bisa lakukan gitu ya, Irlandia ikut bergabung. Menurut saya itu a strong display of solidarity yang harus kita rayakan dan harus kita dukung, kita syukuri. Jadi kita harus tunjukkan mereka matter, kita menghargai bahwa apa yang dilakukan itu matter. Let's do better. Yeah. I think we're pretty much already on the same page on that need that it's okay what is going on, nanti we need to do better gitu. Nah mungkin sekarang in order to make the discussion kayak going forward gitu, what do we mean exactly betternya nih apa? Apa yang bisa dilakukan? Nah sebenarnya kan banyak levelnya ya, kayak misalkan ada di level state, di level individu segala macam. Nah tapi if I may start, mungkin dari level state-nya nih. Karena kalau misalkan if I may continue a bit soal poin tadi, kayak Biden berubah karena ada political pressure yang harus dihadapi. Netanyahu in one of the most depressing poll di Israel baru-baru ini, sekitar 8% kan? 70% orang Israel itu setuju bahwa tidak boleh ada makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke Gaza. Jadi he's very popular. No. Netanyahu is not popular, but the policy, is popular. Exactly. Nah, tapi kenapa war itu begitu popular, sementara in the rest of the world, war di Gaza itu sangat dimusuhi habis-habisan? Karena essentially nggak ada konsekuensinya yang harus dihadapi oleh warga Israel terhadap kejahatan yang dilakukan pemerintahnya gitu. Dan walaupun dunia mengecam, walaupun PBB mengutuk, walaupun masyarakat sipil mencaci, the fact of the matter is Israel masih sangat hidup dalam impunity, masih dalam bubble, masih 3,8 million ditambah lagi 14 billion dukungan lain-lainnya. Dan yang memegang leverage terbesar itu adalah Amerika, yang bisa membuat voter di Israel itu berubah haluan dan akhirnya memberikan pressure kepada pemerintahnya untuk menghentikan perang di Gaza adalah Amerika, karena yang memiliki segala macam leverage, bantuan, yang enabling Israel untuk hidup dalam impunity dan bubble ini adalah Amerika gitu. Nah, dan sebenarnya mungkin orang kan tadi misalkan kayak Raffi bilang ada lobby AIPAC dan segala macam ya. Seakan-akan it's something completely unheard and unprecedented bahwa Presiden Amerika bisa exercising that leverage. Let me grab two examples. Di mana leverage itu efektif karena di-exercise. Amerika punya leverage, tapi selama ini Amerika nggak pernah pakai. Selama zaman Biden nggak pernah dipakai, jadi tidak berasa leverage-nya. Dan ironically, leverage ini dipakai oleh Presiden Republican. Dua-duanya. Reagan sama Bush. Dan yang katanya Republikan pasti pro-Israel, tapi faktanya justru menunjukkan sebaliknya. Misalkan Reagan waktu Israel invading Lebanon tahun 82 itu juga korbannya masif, rakyat sipilnya sama kayak sekarang banyak outcry. Reagan nggak perlu debat lama di Dewan Keamanan, nggak perlu bikin pidato di ICJ, telepon Begin kayak, look, this is something serious. Warga negara gue udah melihat bahwa perang elu di Lebanon lambangnya genosida. Ada bayi-bayi, anak-anak yang kehilangan tangannya, dan dia use the H word. He used the word Holocaust. What people are seeing now, people can relate to what you experience during the Holocaust gitu. Dan
Akhirnya Begin tidak lama setelah itu dia menarik diri dari Lebanon. Dia nelfon Reagan, oke, gue setuju. Padahal your Begin point. ini adalah teroris yang meledakkan gedung hotel King David. Ya, ya. Dan Presiden Bush juga tahun 92 waktu mau ada peace conference sebelum ke Oslo, waktu itu ngancem karena Israel as always dia kan selalu memperluas settlements-nya di tepi barat, dan dia bilang kayak this is not gonna fly kalau misalkan lu mau join peace conference sama negara Arab sementara wilayah negara Arabnya Palestina lu caplokin terus gitu. Akhirnya dia ngasih condition syarat, lu harus stop settlements-nya kalau lu mau dapetin loan dari gua. And it worked. Mereka memfreeze settlement itu gitu. Makanya in a very famous interview, I don't know about famous, tapi in an interview dulu dengan Moshe Dayan, a general di Israel, ketika ada orang Amerika datang ke Israel, Moshe Dayan selalu bilang bahwa the Americans when they come to Israel, they offer three things. They offer money, they offer weapons, they offer advice. We take the money, we take the weapons, we say no thank you to the advice. Terus ditanya, loh kalau misalkan nanti, what if the Americans say, you can only take the money and the weapons if you say yes to our advice. Moshe Dayan mengakui bahwa then we do not have any choice. We have to take the weapons, the money, and the advice. Jadi leverage dari si Amerika ini, I cannot be overstated the importance-nya. They do have that leverage. Tapi they are too coward and too stupid to use them. Exactly. Sekarang yang jatuh dari langit di Gaza adalah bom Amerika 14 billion dan juga bantuan pangannya yang nggak seberapa itu gitu. Instead of memaksa kayak look kayak Bibi Netanyahu, this is not gonna work. Lu kalau mau 14 billion dari gua, lu kasih kesempatan gua nih, ally lu, sohib lu, untuk ngasih makanan. Kalau misalkan Israel mengakui Amerika adalah ally-nya, kenapa harus dibatasi aid yang dari Amerika? Dan aid yang dibatasi dari Amerika itu, ini menurut UNICEF, menurut senator dari Amerika, misalkan kayak ada bantuan satu truk, cuma di dalamnya ada kayak gunting medis untuk ari-ari bayi, the whole truck turn away. Iya. Banyak restriksinya gitu kan. Exactly. Ya, jadi emang Biden ini malah instead of voting directly malah katanya ada berita-berita yang leak bilang Netanyahu itu pain in the ass, Netanyahu itu asshole gitu, tapi nggak jelas gitu loh. Jadinya kayak malah kayak buat appease public doang gitu. Instead of concrete action. Bahkan pas ngasih sanksi ke settler yang yang dianggap melakukan tindakan ekstrim, dan itu dibilang sendiri sama Biden, dibekukan rekeningnya, ternyata dicairkan lagi. Jadi ya memang show aja untuk konstituen. Makanya konstituennya harus menunjukkan bahwa they are serious. Dan ya nanti menjelang pemilu ya. Ya semoga sudah bisa berani lebih keras ya. Bukannya ada sempat ada ini ya, ada semacam crack gitu antara hubungan Israel dan Amerika, kan katanya Netanyahu, with or without Amerika kita bakal invade Rafah. Itu statement keras aja gitu kan. Itu high call. Itu di belakang salaman-salaman aja. Iya nggak salaman sih. Nah, tapi kemudian berkaitan nanti ya, begini moving on juga, meskipun secara leadershipnya baik Demokrat ataupun Republikan atau bukan di negara lain juga di Inggris kan Labour sama Tory, dan di negara-negara barat lain itu broadly pro Israel gitu ya, broadly supporting Israel. Tapi kita lihat justru sekarang progres itu bisa dicapai meskipun political establishment-nya mereka posisinya kayak gitu ya, political establishment. Karena grassroots-nya berbeda. Nah, itu kenapa kemudian grassroots itu penting kan. Grassroots itu make some difference, karena kalau yang gue lihat juga gitu, meskipun gue nggak lihat langsung ya, karena di Indonesia kan bukan seperti itu kondisinya, tapi kalau mantau terus di media, itu aksi-aksi itu nggak berhenti gitu kan di barat gitu kan. Maksudnya, maybe some people expect abis 3-4 bulan udah mulai turun lagi atau gimana, tapi enggak gitu kan. Demonstrasi itu terus berjalan gitu kan. Biden mau State of the Union di blok gitu kan. Pabrik-pabrik yang dianggap menuntut mengirim senjata atau bahkan parts ya, yang nggak langsung ke
Israel itu juga di blokir gitu kan di segala macam. Itu Clearly sangat kita kalah militan ya. iya. Clearly kita Kita lihat, tapi to be fair, objeknya emang nggak di sini gitu. Kalau mau ngomong objek gitu ya, kan mereka ke sana pabrik Elbit System misalnya disamperin gitu kan, kapal yang mau ngirimin eh, senjata ke Israel ditahan-tahan gitu kan. Jadi maksudnya lebih dekat gitulah. Dan mungkin ya mereka juga, dan tentu ini ada bagian besar sosial media juga gitu kan, gimana eh, ketimbang Regen dulu misalnya gitu ya kan baru lewat TV doang gitu ya, baru lewat media-media cetak. Ini kan terus ada gitu. Bahkan sampai Trump aja bilang ini kayak nggak realistis gitu kan, karena orang tiap hari lihat gore images of Palestinians gitu, gimana bisa disustain gitu, Israel perangnya di Gaza. Tapi tadi poin menarik banget nih kalau Iya. misalkan boleh nimbrung ya. Tadi kan Ikhlas bilang ya to be fair ya wajar kalau misalkan warga di Amerika lebih militan karena pihak yang lebih terlibatnya lebih banyak di sana gitu. Iya. I think objectively that's true. Tapi ada juga pihak yang present di Indonesia yang memiliki complicity dan keterlibatan juga nih dengan apa yang terjadi di Gaza. Contoh realnya nih. Nah, sebut. Misalkan Perdana Menteri Netanyahu sama Menteri Keuangan Bezalel Smotrich itu adalah dua figur yang paling penting Yang paling penting di sana. dalam menjadi arsitek dalang dari genosida dan apartheid di Palestina dan di Gaza. Itu di kantor resmi mereka, IT service-nya, software hardware-nya disuplai oleh perusahaan yang banyak sekali dipakai di Indonesia. Oh iya ya. Marak banget di Indonesia. Yaitu Yaitu Hewlett Packard, HP. HP. Oh iya, HP kan emang jadi target boykot utama juga kan ya. Betul. Jadi walaupun mungkin memang impact dari gerakan grassroots di sini mungkin tidak akan identikal ya, tidak akan sama dengan di Amerika, tetapi bukan berarti setuju juga tadi yang disampaikan Mas Sofyan kita harus fatalisis kayak udah di Indonesia kita nggak ada apapun yang kita bisa lakukan untuk memberikan impact gitu. Karena memang misalkan saya nih kerja di pemerintahan ya. Pemerintahan Indonesia kan kita akui ya sangat pro Palestina ya. Retno sampai ke ICJ, Pak Presiden bikin statement berapa kali. Lanjutkan. Oh ya. Udah lanjut Pak Presiden dan apa yang baik-baik kita lanjutkan. Betul. Nah, tapi saya sendiri kan udah di pemerintahan udah ya 10 tahunan lah ya. Dan di berbagai kementerian nih. HP komputernya, laptopnya, printernya di mana-mana. Jadi agak mismatch ya, agak karena nggak tahu mungkin. Iya betul. Pak Presidennya Bu Retnonya menggebu-gebu, tapi di dalamnya pemerintahan pakai brand yang jelas-jelas mendukung kelakuan si Bibi gitu. Iya. Nah, info pabrik HP di mana? Tapi HP bagusnya nggak kayak misalkan Mic, dia kan banyak pegawai di Indonesia. HP nggak ada pabrik di Indonesia. Oh nggak ada. Kita impor. Bisa. Jadi kita kalau misalkan mau memilih produk yang lain, ada alasan Palestinanya, juga ada alasan nasionalismenya. Karena ada produk-produk komputer, laptop, printer yang lain yang memiliki TKD yang lebih tinggi. Dirakit di Indonesia, menggunakan tenaga Jadi sekarang larangan impor boleh nggak atas alasan anti-Israel gitu ya? Iya boleh. Soalnya kan itu produk yang dalam negeri. Dua-duanya gabung. Harusnya boleh lah itu ya. Menarik. Iya gitu loh. Daripada dagang. Wong karena persoalan lingkungan gitu bisa gitu kan, harusnya persoalan kemanusiaan itu bisa jadi pretext untuk membatasi. Belum masuk ke kesadaran policy makersnya ya. Belum masuk. Ini harus dikasih tahu ke Kemlu dan Kemda. Katanya mau balas EU. Mau balas EU, repot kalau cari standar lingkungan ya. Balas EU pakai ini aja. Balas Amerika pakai ini aja. Betul. Anda komplisit ya, kami tidak bisa menerima barang-barang yang komplisit. Betul. Human rights. Waduh, saya ngomongnya tuh. Dan bicara soal EU ini. Sensitif. Udah bukan dulu lagi saya. Udah bukan dual citizen lagi ya. Waktu perundingan pun kan EU ya, it's not a secret anyway. Di berbagai kesempatan negosiasi EU dengan negara lain, walaupun tidak membahas soal human rights selalu dibawa-bawa. Perundingan negosiasi dagang, negosiasi investasi, human rights selalu dibawa-bawa gitu. Jadi memang tadi bisa dijadikan sebagai landasan. Itu bawa juga tapi dari angle yang berbeda gitu. Jangan mau kalah. Gue masih recall back ke yang sini bawa, kita nggak bawa kan nggak enak gitu. ke soal boykot tadi kita boleh dikit lah ya, karena muncul lagi ya perdebatan awal-awal mungkin kita di media sosial kayak kita mungkin sepakat boykot, tapi belakangan muncul narasi bahwa gue nggak tahu siapa yang naikin narasinya. Muncul wacana bahwa
janganlah boikot, kasihan pekerja, kasihan ada orang yang periuk nasinya terganggu karena kita boikot ini. Gitu. Ada yang bilang dosa katanya. Ada yang bilang dosa. Iya, padahal Dosa orang yang sama itu ngata-ngatain buruh kalau lagi demo 1 Mei. Tapi kalau dipikir-pikir gitu, kita coba lihat argumen mereka, ya bener juga ada periuk nasi yang terganggu juga kan. Mereka beneran ada pekerja yang terganggu juga, beneran ada juga yang usahanya tutup, beneran juga ada yang PHK dan lain-lain. Itu kita gimana nyikapin gitu. Kita kan nggak kerja sebagai karyawan juga. Boleh 3 poin? Asik. Waduh, Karena udah terlatih nih, udah sering diserang soal ini nih. Monggo. Yang pertama nih, soal tadi ya. Memang dalam melakukan boykot, kalau misalkan saya berbicara tentang gerakan yang saya wakil ya, BDS ya. Kan ada juga gerakan boykot yang organik di masyarakat. Yang sebenarnya tidak selamanya BDS support. Oke. Kenapa? Karena kalau BDS itu prinsip boykotnya adalah boykot yang selektif, targeted, dan strategis. Dengan kata lain, memprioritaskan brand-brand yang paling memiliki complicity tinggi, keterlibatan tinggi terhadap aksi genosida dan apartheid yang terjadi di Gaza dan di Palestina gitu. Jadi nggak semua brand yang ini brand Barat, ini brand Yahudi, brand Zionis kita hajar sikat semua, nggak. Kita pilih-pilih, kita prioritize mana yang paling impactful untuk kita boykot. Dan juga kita strategis itu dalam artian boykotnya harus juga memperhitungkan risiko efek sampingnya. Jadi semangat dari BDS adalah do no harm. Kita tidak mau deliberately targeting target yang memang akan menimbulkan risiko tinggi bagi masyarakat yang have nothing to do dengan yang Israel lakukan. Jadi misalkan nih, HP jelas kita boykot di Indonesia bukan hanya karena komplisitnya sangat tinggi, tadi menyuplai kantor si Bibi sama Smotrich, tapi juga karena pabriknya di Indonesia nggak ada. Dan juga kita lebih senang mendukung merek-merek lain yang punya pabrik di Indonesia, mempekerjakan lebih banyak tenaga Indonesia, lebih mendukung perekonomian nasional. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, sebetulnya soal boykot dan efek sampingnya tadi, target kita itu bukan untuk menghancurkan sejadi-jadinya perusahaan yang kita boykot. Jadi misalkan kita boykot HP nih, bukan kita ingin lihat HP hancur, HP bangkrut, HP PHK, bubar, jalan, enggak. Yang kita lihat adalah perubahan sikapnya. Karena it should be perfectly rational buat perusahaan to make the choice. Pilihannya adalah either maintain kerjasama dengan market 7 juta orang di Israel, atau dengan 7 miliar penduduk dunia yang punya nurani dan tidak mau uang mereka disalahgunakan untuk mendukung perusahaan yang memiliki keterlibatan dengan genosida sama apartheid gitu. Jadi bukan berarti kayak, HP target gue adalah lu harus tutup di Indonesia. Bukan. Kita ingin lu stay di Indonesia, kita ingin lu expand di Indonesia, tapi lu tutup di Israel. Lu stop dukung militer Israel, lu stop dukung polisi Israel, lu stop dukung Perdana Menteri Israel. Gitu. Jadi misalkan kayak let's say McD ya, walaupun McD tidak officially di-endorse secara penuh oleh BDS Indonesia, targetnya seharusnya bukan kita ingin McD bangkrut. Kita ingin McD PHK karyawannya, bukan. Tapi kita ingin McD memberikan perubahan sikap yang jelas dengan memberikan statement bahwa kan karena selama ini McD selalu dalihnya adalah itu yang dilakukan cabang McD lain. Harusnya ini PT Rexo ini betul. Harusnya lebih tegas lagi bahwa kami McD Indonesia, walaupun mungkin tidak ada afiliasi dengan McD Israel, McD Indonesia mendukung penuh hak-hak rakyat Palestina. McD Indonesia menentang genosida, McD Indonesia menentang apartheid Israel. Kalau itu yang dilakukan, menurut saya tidak ada lagi alasan orang Indonesia untuk memboikot McD gitu. Jadi targetnya bukan kehancuran McD dan HP, berubah sikapnya HP dan perusahaan-perusahaan itu. Dan yang ketiga, kalau misalkan kita beralih nih ke brand yang lain ya, misalkan kayak kita boikot HP terus kita beli I don't know, kalau merek Indonesia Zirex, Axio. Kalau misalkan ternyata mereka makin maju gitu ya, mereka expand di Indonesia, kan mereka butuh pabrik, mereka butuh office, mereka butuh service center, itu kan akan hire orang baru. Jadi McD kita ganti, kita misalkan brand lokal apa nih? Atau misalkan Starbucks. Kita misalkan kopi kenangan, janji jiwa. Kalau misalkan kita lebih mengalihkan ke kopi kenangan janji jiwa, kan itu mereka akan expand. Dan mereka kan akan butuh labor juga. Yang mereknya disebut bisa jangan bisa sponsori podcast ini. Ngantuk nih butuh kopi.
Kalau gitu menarik tuh. Berarti maksudnya kan kalau McD ini, gue di beberapa McD udah ngeliat nih. McD mendonasikan berapa miliar gitu untuk Palestina. Nah, is it a policy change or gimana goals-nya gitu menilainya? So that definitely is something that should be welcomed. Yeah. Tapi kita nggak ingin hanya terbayar oleh duit gitu, tapi ingin ada sikap yang jelas bahwa lu posisinya di mana. Exactly. Gitu. Kalau yang di Israel posisinya jelas ngasih makan ke tentara yang melakukan genosida. Yang di sini juga kalau nggak mau diasosiasikan harus punya posisi yang jelas. Kami menentang genosida. Kami bersama posisi pemerintah Indonesia, posisi bangsa Indonesia yang anti penjajahan. Say that clearly. Mantap. Oke. Gimana kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu, misalnya bukan HP nggak punya pabrik atau punya banyak pekerja di sini, dengan bersikap itu mereka jadi rugi bandar misalnya. Dengan bersikap mereka mungkin bantuan dari pusat, mereka franchise ya dari pusat mungkin dipotong, jadi mereka harus tutup di sini. PHK juga akhirnya banyak yang kehilangan pekerjaan, itu gimana? Rugi bandarnya gimana? Karena kan yang kita minta mereka hanya cut off ties dengan Netanyahu. Misalkan mereka kehilangan satu customer nih Netanyahu, tapi mereka berpotensi mendatangkan sejuta customer di Indonesia, kan untuk untung bandar. Ya, sebenarnya gampang ya berarti. Sebenarnya kalau mau rasional sih rasional, cuman kayak like there are other influence gitu yang membatasi itu. Ya mungkin faktor di luar pertimbangan rasional berarti gitu. Faktor dari dan selanjutnya karena memang boykotnya belum betul-betul kolektif. Iya. Jadi karena belum kompak banget nih kayak soal HP. Kan kalau tadi simpelnya ya udah daripada gua kehilangan 7 miliar mendingan gua kehilangan 7 juta gitu kan. Tapi masalahnya kita belum ngasih sinyal yang clear ke HP bahwa dia akan kehilangan pasar 7 miliar nih. Karena walaupun dia nyuplai Netanyahu, nyuplai Smotrich, kementerian ini masih pakai, kementerian itu masih pakai, badan itu masih pakai, ya udah ngapain gua harus berubah sikap gitu. Benar. Jadi biar lebih solid lagi gerakan boykot ini harus seperti apa gitu. Sistematis, harus lebih besar gitu. Terstruktur, sistematis dan masif. TSM. Dan dimulai bisa dari atas juga berarti dari pemerintah berarti. Ya minimal dari ini departemen HI nih. Cek ada HP nggak? Ada HP nggak? HP ntar lihat deh. Tersampaikan pesan ke Mbak Asra. Oke, tadi soal boykot ya. Kita circle back lagi ke DKPBB dan ICJ lagi. Mungkin follow up dari dua keputusan itu gitu. Karena pada kenyataannya ternyata memang Israel masih melakukan kekerasan, masih membunuh, masih membantai juga. Bahkan setelah dua keputusan, dua momen yang kita anggap kita udah sepakat tadi ini ya momentus gitu. Walaupun dengan derajat tertentu gitu. What's next gitu? Amerika harus ngapain mungkin, atau PBB bisa ngapain, atau negara-negara lain bisa ngapain untuk memfollow up keputusan-keputusan ini. Karena kalau keputusan doang tadi enforcement-nya juga nggak jelas, terus harus ngapain gitu negara-negara ini. Iya. Ya memang sadly struktur internasional kita membuat bahwa yang bisa menghentikan ini ya cuma ketika Amerika Serikat berubah sikap. Dan Amerika aja berarti ya? Ya kuncinya. Kalau dari sisi struktur internasionalnya ya itu. Unit analisis kan ada beberapa level gitu kan. Jadi kalau di level struktur memang kekuatan paling besarnya Amerika Serikat. Artinya memang ya Amerika Serikat harus punya sikap yang berubah. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak mungkin kan. Seperti tadi pollingnya menunjukkan tren bahwa pendukung Demokrat dan secara umum masyarakat Amerika Serikat overwhelmingly support ceasefire. Ini yang penting bagaimana pesan ini makin tegas, makin keras, dan Biden dapat pesannya bahwa you cannot continue supporting this genocide. Ya memang harus diteriakin terus genocide Joe ya. Daripada Sleepy Joe kan lebih ini genocide Joe ya. Lebih catchy juga sebenarnya. Jadi nama band kan lebih band underground tuh kayak genocide Joe. Genocide. Jadi memang harus lebih keras. Jadi kita harus mendorong pesan-pesan ini juga mungkin dari luar. Kita juga bisa memberikan pesan-pesan itu dengan
lebih jelas gitu ya. Misalnya Indonesia kirim nota diplomatik misalnya ya, bahwa kami mendorong Amerika Serikat menggunakan leverage-nya untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza, gitu kan. Hanya dengan itu Amerika Serikat bisa menunjukkan leadership-nya dan tanggung jawabnya pada sistem internasional. Jika tidak, kami menganggap bahwa Amerika Serikat tidak lagi menilai bahwa hukum internasional dan tatanan internasional harus dipertahankan. Gitu. Ya sambil nudge dikit soal Cina, soal ini. Iya. Tarik-tarik dikit. Cina yang happy soal ini kan. Iya. Cina nunggu aja nih. Ya, Amerika Serikat jadi sangat tidak populer gitu. US is accelerating its own decline. Yeah. Amerika Serikat itu mengakselerasi kejatuhannya dengan membela anak bandel yang jahat ini gitu ya, namanya Israel. Ini kayak Rafael Alun. Iya kan? Kenapa nih? Bisa. Iya nggak? Ada anaknya bandel, dibelain, dibayar dan seterusnya, tapi semua orang sekarang lihat di medsos, semua orang marah gitu. Bapaknya yang kena sekarang, bapaknya jatuh. Bapaknya ya akhirnya jadi jatuh kan. Jadi ya Amerika Serikat kayak Rafael Alun gitu. Bagus analogi. Masalahnya duitnya masih terlalu banyak. masih kayak ini ya. Tapi bukan Islam 3. Tapi ya skala waktu peradaban dengan skala waktu individu itu kan lain ya. Tapi it is accelerating gitu. Jadi Amerika Serikat kalau memang rasional ya dia harus segera berubah sikap. Jadi Indonesia bisa mengirimkan itu, Indonesia bisa mendorong solidaritas negara-negara selatan. Saya kira peran ini sekarang dimainkan oleh Afrika Selatan dengan sangat baik. Tapi ngomong Afrika Selatan ini memang mungkin punya pengalaman luar biasa ya, karena gerakan Zionisme itu memang dari awal tuh punya sejarah panjang sama Afrika Selatan. Herzl itu pengagumnya Cecil Rhodes. Jadi ketika dia mau bikin Der Judenstaat ya, ketika dia mau bikin negara Zionis itu ya, untuk menyelesaikan the Jewish question, role model dia adalah Cecil Rhodes. Role model dia adalah pengusaha Inggris yang kemudian membuat sebuah koloni di Afrika, koloni kulit putih di Afrika, yang kemudian nanti berkembang jadi Afrika Selatan gitu ya, yang kemudian nanti akan menjadi sistem apartheid yang menindas rakyat kulit hitam. Jadi ketika mereka merdeka ini, buat Afrika Selatan ini historical fight gitu. Itu perjuangan panjang melawan orang-orang yang dari dulu merampas hak-hak orang Afrika, orang-orang kulit hitam gitu. Jadi ini solidaritas orang-orang tertindas selama ratusan tahun. Dan Indonesia itu... Kok Indonesia kalah sih, Mas Sofan? Exactly. Indonesia itu dulu bersama-sama dan menjadi inspirator untuk dekolonisasi Asia Afrika loh. Sekarang nggak kelihatan suaranya. Kan apa ya? Ada apa? Sayang sekali gitu. Indonesia oke lah sudah keras ngomong, tapi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Kirim nota dinas, bangun solidaritas selatan. Nota dinas mau jalan perjalanan dinas salah saking semangatnya. Semuanya ini nota dinas. Ya kebanyakan nota dinas gue. Iya. Udah mulai nota dinas nih. Iya. Oke, to close mungkin Mas Dimas ada yang mau disampaikan, mungkin pesan dari BDS juga. Menurut saya sih, kan orang sering menyangka ya bahwa Israel itu adalah bangsa yang jahat, yang bengis, yang keji, yang inherently penghuni jahanam gitu ya. Tapi menurut saya Israel itu sebagai bangsa dan sebagai pemerintahan adalah bangsa dan pemerintahan yang rasional. This is what you get ketika no matter what you do, nggak ada konsekuensi, nggak ada dampak, nggak ada efek, nggak ada hukum jerak. Kayak ngeberin bocah seumur umur, nggak pernah dilarang sama orang tuanya, nggak pernah ada hukuman disiplin apa ya, gedenya ya begitu gitu. Ya, makanya Rashid Khalid itu ngomong soal Zionisme itu sebagai spoiled stepchild of imperialism. Jadi anak tiri manja dari imperialisme. Ya.
Tapi it gives us hope karena menurut saya karena orang Israel itu pemerintah Israel juga bukan inherently secara DNA-nya jahat, tapi karena sistem. Menurut saya ada harapan karena kalau misalkan kita bisa mengubah sistemnya menjadi sistem yang memberikan mereka konsekuensi, memberikan mereka efek, memberikan mereka dampak sama seperti jika negara lain melakukan hal yang sama. Menurut saya akan ada titik cerah nih ke depannya dan itu yang coba digaungkan oleh gerakan grassroots seperti BDS. Karena kami merasa penting bahwa masyarakat Indonesia turun ke jalan, penting masyarakat Indonesia memberikan donasi kemanusiaan, penting Indonesia memberikan pidato di PBB, di IFCJ gitu. Tetapi harus ada aksi konkret yang diarahkan kepada pemberian tekanan yang real kepada Israel dan konsekuensi tadi gitu. Kalau misalkan masyarakat Indonesia sih saya pikir jelas ya nggak ada yang secara langsung punya hubungan sama Israel, nggak ada yang mendukung juga genosida Israel, nggak ada. Tapi banyak dari kita, masyarakat kita yang memiliki hubungan dengan entitas, dengan Saya nggak yakin sih korporasi. nggak ada hubungan itu. Saya terlalu susun ya, terlalu susun nih. Saya juga nggak yakin. Israel itu sahabat favorit orang-orang yang suka merepresi masyarakat. Waduh. Jadi kalau ada yang suka merepresi masyarakat, biasanya mereka punya kedekatan dengan Israel. Biasanya. Gitu. Ya, ask the expert ya. Gimana caranya menindas orang gitu kan ya harus tanya pada ahli. Betul. Seperti Sofia Pegasus ya di Indonesia juga kan. Itu dari Israel. Ya, nah, jadi itu yang coba didorong oleh gerakan seperti BDS supaya tidak ada konsekuensi gitu, ada harga yang harus dibayar oleh Israel atas segala pelanggaran HAM beratnya selama ini. Dan tadi sedikit meneruskan, mungkin kita semua tidak memiliki hubungan langsung dengan Israel seperti Mas Sofwan, tapi banyak dari kita yang masih memiliki hubungan dengan institusi, dengan korporasi yang ada keterlibatannya, ada dukungannya terhadap Israel dan praktek genosida apartheidnya gitu. Kalau misalkan kita meng-cut hubungan itu, maka itu akan memberikan sinyal yang kuat secara tidak langsung, karena mungkin kita nggak langsung bersuara ke Israel, tapi yang akan bersuara adalah korporasi, institusi, entitas yang tiba-tiba teriak nih, Israel, gue ingin tetap punya hubungan sama lu, tapi lu harus berubah dong, karena kalau enggak, gue akan kehilangan Indonesia nih, gue akan kehilangan Malaysia, gue akan kehilangan Amerika, gue akan kehilangan Afrika Selatan gitu. Jadi ada peran kita lah yang harus kita mainkan, walaupun tadi mungkin ya tidak sebesar yang di Amerika karena di banyak faktor, tapi ya itu sih menurut saya in some ways hal yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat di Indonesia bisa lebih kerasa daripada yang dilakukan di UNSC dan ICJ. Iya, betul. Ya, karena so far kan udah kelihatan landscape-nya berubah gitu loh. Meskipun establishment politik tetap pro Israel, tapi makin lama-kelamaan kalau kita terus bersuara, kalau kita berisik terus gitu, ya makin untenable posisi mereka gitu loh. Kalkulasinya nggak cuma soal dukung Israel atau gimana, nanti perusahaan ada yang bangkrut. Ini di sini kiriman senjata diblokir. Nah ini kan kalkulasi-kalkulasi yang bisa mengganggu perhitungan mereka gitu loh, yang kemudian makin lama ya emang nggak rasional gitu untuk terus-menerus dukung Israel ini. Yang mau pemilu bisa jadi nggak dipilih. Iya, itu makanya banyak unpredictability-nya. Betul. Oke, that's it mungkin. Yep. Udah hampir sejam mungkin kita bercuap-cuap di sini. Semoga menambah ilmu teman-teman. Terima kasih Mas Dimas. Mungkin ada yang mau dipromosikan? BDS, ada yang sosial media? Listnya apa aja tadi selain HP? Banyak dong itu. Itu bisa dilihat di mana? Yang prioritas apa? Di website mungkin atau media sosial. Biar konkret habis dengerin kan. Yang prioritas buat kita sekarang HP, AXA, dan ada kabar bagusnya Puma selama ini jadi target prioritas buat BDS. Kenapa Puma? Karena Puma ini jadi sponsor klub bola Israel, tapi ada di Palestina. Jadi kan karena Israel menguasai Palestina nih, jadi kayak ada klub, misalkan kayak Persib Bandung tapi dikuasain orang Malaysia gitu. Nah itu banyak tuh klub-klub bola Israel ada di tanah Palestina dan disponsori oleh si Puma ini. Nah mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan sebagian teman-teman kayak seberapa efektif sih boykot kayak gini gitu kan, bukannya sama aja ya, kagak ngefek gitu. Nah contoh realnya adalah Puma nih, setelah beberapa tahun karena ada intensifying pressure dari gerakan seperti BDSN, tentu semuanya ya bersama-sama dan yang lain, Puma akhirnya memutuskan untuk menyetop sponsorshipnya dengan klub-klub bola Israel, termasuk klub bola Israel yang di Palestina. Mulai tahun depan sudah akan di stop. Jadi sudah keluar dari daftar besok?
Atau masih? Masih karena untuk term yang sekarang masih sponsor, tapi term berikutnya udah betul. Oke, mantap. Jadi kalau mau beli Puma sampai beneran dia Tunggu tahun depan. beli dulu. Tunggu tahun depan. Beli dulu. Tunggu tahun depan. Tapi untuk list lengkapnya tadi seperti yang dibilang bisa dicek di sosmed, di IG, di Twitter, di Gerakan BDS Indonesia. Gerakan BDS Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Dimas, Mas Sofwan, dan Niklas. Terima kasih juga teman-teman pendengar. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.